menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan.
menangis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan. Jemaat yang diberkati, selamat malam warga Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Selamat malam juga kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming melalui portal kanal YouTube GPIB Immanuel Palembang dimanapun berada. Malam ini tanggal 17 Februari 2021 kita jumpa kembali dalam ibadah keluarga secara video streaming. Adapun pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Agustina Laheba. Kiranya ibadah kita berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bacaan untuk beribadah. Umat yang diberkati Tuhan, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur senantiasa atas segala berkat yang diberikan Tuhan kepadanya, termasuk berkat kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita mesti dijalani dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Sebagai tanda bahwa kita menyerahkan diri kepadanya, maka penyembahan kita kepadanya dan kesetiaan untuk melakukan kehendak-Nya adalah suatu keharusan. Marilah kita memasuki ibadah keluarga ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Mari berdiri.
kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami untuk datang di tempat ini beribadah kepadamu. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat jalannya ibadah ini. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa di sorga. Terpujilah Engkau di bumi dan di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 4 sampai dengan ayatnya 11 secara berbalasan. Dan dengan gembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 253, bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menangkap maksud firman Tuhan, dan itu kami simpan di hati untuk menuntun hidup kami dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka hati dan pikiran kami saat ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab yang hari ini terambil dari surat pertama Yohanes pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan yang kelima.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam. Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat, walaupun masih ada pergumulan pasti dengan berbagai tantangan dan kehidupan, tetapi kita mau tetap setia dan bertahan kepada Allah Trinitas itu yang selalu menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menggali kedalaman makna kata-kata dalam 2 ayat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tidak rumit, namun agak sedikit membutuhkan konsentrasi, ya. Kata kemenangan pada ayat 4 di dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani dipakai kata nika, dan itu adalah bentuk kata kerja present tense. Kata nikah itu memiliki beberapa arti, yaitu suatu kegiatan yang menjadi rutinitas atau kebiasaan dalam hidup sehari-hari, dan adalah sesuatu yang mutlak yang memang sudah begitu adanya akan selamanya seperti itu dan terjadi pada saat ini gitu. Kemenangan itu ya yang dipakai kata nikah. Kemudian dalam bahasa Inggris bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata nikah itu dengan kata overcome. Jadi kata nikah dalam bahasa asli Yunani, dalam bahasa Inggris dipakai kata overcome, yang artinya punya beberapa arti juga. Yang pertama dapat menguatasi sesuatu yang sulit dan berat, ya overcome itu. Kemudian atau mengalami suatu persoalan yang tumpah ruah dan penuh, ya. Kemudian kita dapat mengalahkannya, mengatasinya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kata nikah dan overcome itu dipakai kata mengalahkan, ya. Kalau dalam Alkitab LAI memenangkan gitu. Nah, masih dalam ayat 4 juga ada ditulis dan inilah kemenangan kita dan seterusnya. Dalam bahasa Islam aslinya menariknya dipakai kata nike. Kalau kata mengalahkan sebelumnya pakai kata nikah, kalimat selanjutnya sama-sama kemenangan tapi dipakai kata nike, kata benda. Kalau tadi kan kata kerja. Nah, kata nike ini kalau dalam bahasa Inggris masih sama dipakai, diterjemahkan dengan kata victory atau kemenangan, ya. Nah, di akhir ayat 4 ada lagi kata kemenangan. Ya, ada lagi kata kemenangan dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Nah, kata kemenangan di situ dan kata terkait kemenangan yang mengalahkan, kata mengalahkan di situ dipakai kata nikesasa dalam bentuk kata kerja yang bentuk lampau. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan having overcome, kemenangan yang mengalahkan, having overcome, dan itu dipakai dalam grammarnya having present participle yang artinya suatu pekerjaan atau tindakan yang telah selesai dilakukan. Jadi Bapak Ibu dalam 2 ayat tadi ada 3 jenis kata benda yang dipakai, kata nikah, kata nike, dan kata nikesasa. Sehingga dari ayat 4 kita dapat memahami bahwa semua yang lahir dari Allah itu adalah orang-orang yang memiliki kemenangan dalam dirinya. Dan pada saat ini mengerjakan kemenangan itu dengan upaya yang tidak mudah, bahkan sulit dan berat, dan tak jarang diliputi oleh suatu perasaan yang meluap-luap, entah itu rasa gembira atau rasa sedih. Jadi ada pengalaman emosional yang sangat kuat di dalam
arti kata kemenangan dengan 3 kata asli yang berbeda tadi. Mengalami kemenangan dan menaklukkan itu suatu keadaan yang tetap dan kekal. Kemenangan itu sudah terjadi dan sudah selesai dan harus terus dipertahankan. Di situ persoalannya. Tapi ada satu pertanyaan penting yang juga menarik perlu dipahami adalah apa yang dimaksud dengan semua yang lahir dari Allah, gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata lahir di sini semua yang lahir dari Allah. Kata lahir di sini sama artinya atau gambaran dalam bahasa aslinya diartikan dengan seperti seorang ibu yang melahirkan bayi atau melahirkan anaknya. Sehingga dalam gambaran yang lebih luas, arti semua yang lahir dari Allah adalah sesuatu yang berasal dari Allah, hidup, percaya dan bertumbuh di dalam Dia. Nah, gambarannya seperti seorang ibu, Allah mengasuh umatnya, merawat orang yang mau percaya pada Dia, mendidik saudara dan saya, membesarkan kita, dan Allah berkorban untuk kita untuk melakukan segalanya supaya kita bisa tetap hidup. Itu yang diberikan gambaran dalam kata, dibalik kata semua yang lahir dari Allah. Allah juga digambarkan menjadi pembela kita, mendampingi kita, menguatkan kita dan menghibur kita. Itulah yang dimaksud semua yang lahir dari Allah. Orang-orang yang dibela Allah, orang-orang yang didampingi, orang-orang yang dikuatkan, orang-orang yang dihiburkan. Dan semua itu hanya bisa terjadi karena iman kita kepada Allah. Iman itu membuat kita mengalami pembaruan yang dilakukan oleh Kristus, sehingga kita dapat hidup dan berkemenangan. Kita akan renungkan lebih dalam lagi tentang iman ini pada poin selanjutnya, yaitu tentang iman kita. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman atau ketika kita punya iman dan selalu terhubungkan dengan Tuhan dalam keimanan itu, kemenangan demi kemenangan akan kita raih dalam perjalanan hidup ini. Itu yang dipakai kata Nike Sasa tadi, kita meraih kemenangan. Sebab Kristus telah mengalahkan dunia ini, maka kemenangan Kristus itu menjadi milik kita, bagian dari hidup kita, keseharian kita. Dipakai kata Nike, kemenangan kita, ya. Tetapi kemenangan-kemenangan itu harus terus-menerus diperjuangkan, karena iman kita selalu up and down tadi, tidak bisa stabil. Tidak ada orang yang imannya bisa kuat terus atau turun terus, enggak. Selalu ada dinamika iman yang naik dan turun dalam hidup kita. Maka itu harus selalu diperjuangkan supaya iman yang Allah di dalam diri kita itu, kalau dalam ibadah minggu tanggal 14 kemarin ya, itu tentang Allah menjadi pos, menjadi cahaya, menjadi light yang menguatkan kita. Nah, itu yang harus kita terus jaga dan pertahankan sehingga menjadi perilaku dan gaya hidup kita, gitu. Itulah iman. Dan selalu dikerjakan, selalu berkemenangan, selalu menjadi bagian milik kita, dan kita berjuang terus dalam hidup ini bersama Tuhan yang menjadi light atau terang itu, cahaya itu, gitu ya. Dan semua itu karena kita percaya, iman dan percaya membuat kita terus-menerus dibentuk, diasuh, dididik, dirawat dan dipelihara oleh Allah sedemikian rupa. Jika bukan karena Allah, maka tidak akan mungkin kita bisa bertarung melewati satu demi satu tantangan hidup yang tidak mudah ini. Hidup di dalam dunia ini kita tidak bebas dari penderitaan, dan Tuhan Yesus bilang bahwa karena kita bukan dari dunia ini, justru kita bisa selalu tidak dipahami oleh orang-orang dunia ini dalam Injil Yohanes. Karena kita masih berada di dalam dunia ini, maka kita akan terus-menerus menghadapi berbagai godaan yang ingin membuat kita sama dengan dunia ini. Dunia yang kita jalani ini gampang sekali membuat kita stres, takut, cemas dan tertekan. Dunia juga penuh dengan sakit penyakit dan kematian. Kalau kita tidak kuat, habislah kita.
Hal-hal kecil dengan gampang bikin kita marah, tersinggung, sakit hati, tidak terima gitu ya, berontak, ngambek, macam-macam. Apalagi itu baru hal-hal yang kecil-kecil. Apalagi hal-hal besar seperti kehilangan orang yang dikasihi karena kematian, mengurus keluarga yang sakit berat, kehilangan pekerjaan, rumah tangga hancur, ditipu oleh orang dan habis-habisan, pendidikan yang kita jalani mandek dan kita gagal, macam-macam ya. Dunia itu begitu gampang menaklukkan kita. Dan kita begitu mudah menjadi orang yang ragu-ragu atau meragukan Tuhan dalam hidup ini. Hati kita bisa menjadi pahit sehingga ucapan-ucapan dan perilaku kita juga jadi pahit. Dunia begitu gampang mematahkan semangat kita, membuat kita merasa kecil, tidak berarti dan tidak berdaya, merasa kesepian, merasa tidak ada orang yang peduli gitu. Kadang begitu kejamnya dunia ini sampai-sampai kadang-kadang orang bisa mengambil keputusan untuk memutuskan bunuh diri. Ya, di Jepang itu negara yang maju, bukan negara terbelakang dan tidak berkembang, justru negara maju. Dan Korea itu adalah tingkat anak muda bunuh diri paling tinggi di dunia. Padahal kalau dipikirkan itu negara maju, Jepang dan Korea. Tapi ya justru di negara-negara maju itu orang semakin tidak banyak yang tidak sanggup untuk bertahan dan survival gitu. Nah, tetapi sebagai orang percaya kita lahir dari Allah. Kita hidup karena demi dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi prinsip-prinsip hidup kita. Jiwa raga kita dilindungi oleh Allah. Pikiran, ucapan dan tindakan kita memantulkan kasih dan kebaikan Tuhan. Maka itu peliharalah kemenangan yang sudah Allah lakukan bagi kita. Kerjakan terus-menerus kemenangan kita bersama Kristus. Bersama Roh Kudus yang membaharui dan selalu mengangkat kita lagi ketika kita jatuh. Ketika kita lemah, kuatkan hati kita. Ketika kita putus asa, semangat diri kita meleleh. Ketika kita letih, beristirahatlah dan berdoalah. Ketika ragu menyerang, percayalah. Ketika sakit dan kita berdoa dan lakukan terapi dan berbagai pengobatan, lakukanlah itu dalam naikkan pujian dan pengharapan kepada Tuhan. Tahanlah mulut kita ketika kita hendak mengucapkan kata-kata kasar. Ketika kita sudah mau meledak, jangan sampai kata-kata yang harusnya jadi berkat jadi kata-kata yang menyakiti orang lain. Tahanlah mulut kita untuk tidak menceritakan atau mengumbar kejelekan orang. Seolah-olah kita paling baik dan kita umbar kejelekan orang, kartu-kartu jelek orang lain yang ada di kita, kita sebarkan supaya seluruh dunia tahu. Dan kita merasa puas. Tahanlah supaya kita jangan mempermalukan orang atau menyombongkan diri. Isi pikiran kita yang cemas, isi dengan sabda Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan, yang menenteramkan. Jangan ladeni keinginan-keinginan untuk menjadi sama dengan dunia ini. Orang lain suka barang-barang bermerek, kita tidak mau kalah. Orang lain suka begibah sana sini, kita ikut bikin seru. Orang lain suka bisnis dengan cara-cara licik, kita tergoda untuk cepat kaya gitu kan. Orang lain sukses dengan tidak jujur, kita terbawa arus supaya pokoknya cepat dapat duit dan kaya. Jangan pernah tergoda untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Karena jika demikian tidak ada artinya dan tidak ada dampaknya kemenangan Kristus itu yang sudah mau mati untuk kita dalam kehidupan kita. Mari kita membuat pilihan-pilihan yang baik, yang tepat, yang benar sebagai prinsip hidup yang harus terus kita perjuangkan. Dan itu membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang lebih indah lagi. Hiduplah dalam iman dan hidupilah iman kita dalam kerendahan hati bahwa ketika kita sudah dimenangkan oleh Kristus, jangan pernah mengecewakan Dia yang sudah mati untuk kita. Jangan pernah mengecewakan Allah Bapa yang selalu ingin menciptakan, membaharui hidup kita di dalam Roh Kudus supaya kita bisa semakin baik setiap hari. Intinya jangan pernah membuat hal yang meruntuhkan atau menjatuhkan
nama Tuhan kita yang sudah menebus dan menyelamatkan hidup kita sampai hari ini di dunia ini, bahkan nanti di dunia setelah kita kembali dan menyelesaikan tugas di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan inilah kemenangan iman kita, kemenangan yang mengalahkan dunia. Bukan mengalahkan dengan cara menghancurkan dan membuat orang lain rugi, tapi kemenangan yang bisa mengendalikan diri sendiri. Jangan pernah kita sukses tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, itu bukan kemenangan. Itu justru kebusukan yang dibungkus dengan seolah-olah dia sudah sangat hebat dan sangat berarti, padahal ketika dia mau meraih itu dia merusak orang lain, dia menjatuhkan orang lain, dia menghancurkan orang lain. Itu bukan yang namanya kemenangan. Itu justru kebusukan yang dibungkus seolah-olah kemenangan, padahal dia meraih itu dengan cara membuat orang lain terluka dan hancur. Dijauhkanlah itu daripada kita. Ingatlah bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu ingin kita berada pada tracknya, selalu ingin kita berada pada garisnya. Jangan pernah melenceng dari itu. Kalaupun kita jatuh dan gagal, dengarlah suaranya untuk terus kembali kepada jalan itu, sehingga kita mengamini bahwa iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang betul-betul meletakkan sandaran dan pertaruhan hidupnya dari kuasa yang betul-betul menguatkan dan menumbuhkan, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak mudah mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita masih di dalam dunia. Tetapi yang pasti, walaupun kita masih di dalam dunia, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah mengalahkan dunia, sehingga kita bisa menang dan melanjutkan hidup dalam kemenangan-kemenangan yang Ia lakukan, dan di dalamnya kita terus bersinar menjadi terang Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk tetap setia, memampukan kita untuk tidak patah, memampukan kita untuk terus fokus mengarahkan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai cahaya yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami selalu dimampukan, dikuatkan dan diteguhkan untuk mampu mengatasi, mengalahkan dan memenangkan segala perkara, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kekuatan Roh Kudus Tuhan yang membawa kami melihat dunia dan pergumulan hidup ini
secara lebih luas. Sehingga kami menaklukkan dunia ini bukan dengan cara-cara dunia, tetapi justru dengan cara mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sehingga dalam kepasrahan, keberserahan kepada Engkau, kami meluruhkan ego diri kami dan memberikan ruang pada Tuhan untuk memenuhi hati kami. Sehingga Roh Kudus Tuhan menghangatkan, mengarahkan, menerangi batin kami, jiwa kami, pikiran kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana, sehingga kami mendatangkan kedamaian, keteduhan, kesejukan, bukan yang penuh amarah, ego diri, dan kesombongan. Biarlah semua hal-hal baik yang ada di dalam diri kami diasah lebih tajam, sehingga kami bisa menyeimbangkan, mengendalikan, menguasai diri kami dalam kelemahan-kelemahan dan kerapuhan kami sebagai manusia. Karena itu bantu kami untuk memperbaiki semua relasi-relasi dalam kehidupan yang Kau berikan pada kami. Suami istri, orang tua dan anak, mertua menantu, dengan ipar-ipar, dengan sahabat, dengan teman-teman sekerja di kantor atau dimanapun, sehingga kami bisa tetap mengalahkan diri kami sendiri dan di dalamnya kami meraih kemenangan-kemenangan. Allah yang penuh cinta kasih, kami melanjutkan hidup kami dalam permohonan di tengah keluarga agar Engkau menguatkan, memberikan kearifan, memberikan jawaban-jawaban doa yang kami harapkan, dan terutama memberikan kesehatan sehingga kami semua dilindungi dari sakit penyakit terutama COVID-19 ini. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan hebat terkait ada bagian keluarga atau bahkan diri mereka sendiri yang terdampak virus COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, semangat dan keyakinan bahwa Tuhan memampukan mereka melewati sakit penyakit yang diakibatkan oleh COVID pandemik. Berkati orang-orang terkasih, anak-anak, pasangan hidup, keluarga yang Tuhan berikan pada kami. Kami berjuang untuk menghidupi keluarga dalam upaya-upaya ekonomi yang kami perjuangkan. Ajarkan kami meskipun kami susah dan banyak tantangan, tapi kami tidak tergoda untuk mengambil jalan yang pintas, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa perjuangan pemerintah untuk terus mengawal penanganan COVID ini dengan sebaik-baiknya, di mana-mana tempat, agar vaksin yang terus didistribusikan dan diberikan pada pihak-pihak yang sudah diatur sedemikian rupa dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Dijauhkanlah orang-orang yang ingin menyebar berita buruk dan memecah belah di antara kami. Kasih karunia Tuhan memenuhi bangsa ini, para pemimpin negerinya, para pemuka agama dan pihak-pihak yang membutuhkan, yang dipercaya untuk dapat memberikan kesejukan dan ketenangan. TNI, Polri, dan semua aparat yang bertugas untuk mengamankan negeri ini, Engkau juga kawal dengan sebaik-baiknya. Anak-anak Tuhan yang berada di lini pengambilan keputusan strategis, Tuhan berkati dan jagai. Seluruh gereja-gereja dimanapun tempat, para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta di daerah perkotaan sampai ke pelosok-pelosok desa dan kampung-kampung, Tuhan berkati secara khusus di wilayah pelayanan gereja GPIB. Berkati majelis sinode dalam kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dalam mengantisipasi situasi COVID-19 ini. Tuhan tetap lindungi dan berkati seluruh jemaat GPIB Immanuel Palembang, tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, simpatisan. Tuhan berkati yang selalu bersama-sama dengan kami ikut beribadah di kanal YouTube GPIB Immanuel Palembang. Kami serahkan rencana-rencana kami, kerja kami sepanjang minggu ini. Di tengah minggu ini kami diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup. Kiranya Engkau berkenan melanjutkan kasih setia dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa menuntaskan minggu ini, bulan ini, tahun ini dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang melayani pasien-pasien COVID. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, kesabaran, keluarga mereka juga Engkau dampingi. Allah yang penuh cinta kasih, jemaat GPIB Immanuel Palembang kami serahkan dalam tangan kasih-Mu.
kami semua pengurus pelayan Pelkat, Deaken Penatua, PHMJ, tim kerja pembangunan, bahkan yang bertugas pada saat ini dalam ibadah ini Bapak Deaken Franky Rumuy, Ibu Foni Lontoh, adik Matthew sebagai organis, Ibu Dora dan juga Ibu Erika sebagai pemandu lagu. Tuhan berkati bersama teman-teman tim IT. Tuhan memberkati satu demi satu kehidupan mereka. Berkatilah semua pergumulan mereka agar mereka tetap setia menjalankan tugas dan talenta yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang bergumul dalam tugas belajar, baik di dekat kami ataupun di lain tempat. Kau melindungi dan menjagai mereka. Semua rencana-rencana kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu sehingga kami selalu terarah pada Kristus yang sudah memenangkan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 bait yang keempat dan yang kelima. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak terhenti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Pada saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur kepadamu.
Kiranya persembahan ini berkenaan di hadapan-Mu dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami mohon waktu sejenak akan kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Yang pertama, ibadah keluarga. Diingatkan kepada seluruh warga jemaat, ibadah keluarga pada tanggal 24 Februari 2021 pada pukul 19.30 WIB dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Ibadah ini dipimpin pelayan firman oleh Pendeta Wita Akihari. Liturgus Diakin Petro Sehatapi, organis Kesia Kiswanto, kantoria Ibu Novirika dan Ibu Erika. Pembaca Alkitab Bapak Stefania Daeli. Yang kedua, perayaan ibadah syukur HUT ke-56 Pelkat PKP GPIB. Perayaan ibadah syukur HUT Pelkat yang ke-56 Pelkat PKP GPIB Lingkup Sinodal dilaksanakan secara live streaming pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. Disiarkan langsung dari GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Subtema perempuan yang menginspirasi. Ini Yesaya 60 ayat pertama. Pelayanan firman Pendeta Michiko Pinaria Seren STH. Media YouTube kanal Dewan PKP GPIB ini live streaming. https://youtube M5 CHK7A Webo. Yang ketiga, bantuan dana pembangunan pagar gereja Pok Cinta-Manis. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkerinduan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pagar gereja yang ada di Pok Cinta-Manis. Anggaran yang dibutuhkan berjumlah 43.220.000. Dana yang terkumpul sampai saat ini 33.220.000. Dana yang masih dibutuhkan 10 juta. Mohon dukungan dan bantuan dari seluruh jemaat. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening Bank GPIB Immanuel Palembang. Tuhan Yesus memberkati. Jumlah yang telah terkumpul sampai dengan saat ini adalah 1.200.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Agustina Laheba atas pelayanan dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Ucapan terima kasih ini juga kami haturkan kepada organis, pemandu nyanyian dan tim informasi teknologi. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat diakses melalui alamat website GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas partisipasi jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang selalu setia mengikuti ibadah video streaming ini. Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita masuk bagian pengutusan. Mari kita berdiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi teman sekerja bagi Dia melalui pemberitaan firman yang telah kita dengarkan. Biarlah firman-Nya dapat kita lakukan sepanjang hari-hari dan kehidupan kita. Yesus
Masukilah hidup dan karya layanmu dengan kekuatan dari berkat Tuhan, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai sepanjang masa. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada